kita langsung ke Bung Isman. Tadi pertanyaan yang sama tadi. Setelah dihajar Cina, dihantam sama Jepang, psikologis pemain seperti begitu. Saya yakin sebagai pemain juga Anda pernah menghadapi situasi seperti begitu. Tapi katanya justru pelatih STY ini dalam posisi yang terdesak muncul sesuatu ide yang cemerlang. Ya itu Anda bisa membayangkan seperti apa? Waktu sebelum melawan Arab nih, ekspektasi Anda apa? Ya, saya melihat ya kita dulu, saya pengamat dan sesuai juga pengalaman, pasti tim saat itu sangat drop. Apalagi kita habis kalah lawan Cina, terus kita kalah lawan Jepang. Walaupun Jepang memang di atas kita kan. Tetapi kekalahan itu kan cukup memukul kondisi kita karena kita harus melawan Arab lagi yang saat itu mereka perubahan pergantian pelatih. Kan itu pelatih lamanya World Cup-nya kembali. Apalagi dia bisa menahan Australia di kandangnya Australia. Nah, itu pasti akan terjadi sesuatu yang tidak kondusif pasti, dan pemikiran pemain, aduh mereka pasti bagaimana ini, apa yang harus kita lakukan, termasuk juga tim pelatih. Nah, saya melihat beruntungnya saat ini tim itu adanya sosok Jai Ijes. Inilah dia seorang leader sesungguhnya. Padahal waktu melawan Jepang juga dia tidak dalam top performanya. Ya, dia tertekan terus juga terjadi yang gol ketiga itu yang dia yang salah passingnya Martin Paes, di shooting kan dia mau blok bola lewat. Itu kan. Tetapi dia bisa timbul dengan jiwa leadershipnya dia bisa muncul. Dengan pengalamannya di Liga Italia dia bisa muncul. Dia dengan kita baca juga dia mengumpulkan teman-temannya, dia memotivasi teman-temannya. Bagaimana? Ayo, seperti dia selalu bicara come on boys, selalu dia dalam di change room sebelum pertandingan kan kita suka lihat dia bagaimana. Ayo, merah putih di dada. Nah, itu muncullah itu. Jadi kita appreciate dengan tim ini, terutama dengan kepemimpinan seorang Jai. Sebagai leader. Bung Isman, kita lupakan dulu timnas senior nih yang baru terjadi di AFF ini yang rame ya, yang rame sekali kalau kita lihat di sosmed, perdebatan seperti apa. Merupakan kita tidak mempermasalahkan tentang pilihan pemain, tetapi kita belajar dari apa yang sudah terjadi di Piala AFF ini. Untuk berikutnya kan targetnya adalah SEA Games dan U23 Piala Asia. Ya, kalau bisa melihat kan penentuan untuk tim U22 kita ini untuk tampil di AFF kan sudah dibicarakan langsung antara STY sebagai pelatih dan ketua umum. Sudah ada kesepakatan bahwa yang akan tampil di AFF adalah tim ini. Ya, tidak perlu berekspektasi terlalu tinggi memang. Ya, syukur-syukur kita bisa ke final dan juara, oke, itu bonus besar. Tapi yang paling penting kan semifinal. Nah, kita gagal. Ya nggak apa-apa, karena kan target kita yang dibilang kan ini regenerasi yang kemudian yang tujuan utama mempertahankan medali emas SEA Games untuk di Bangkok nantinya tahun depan 2025 dan Piala Asia. Dan STM bisa memilih pemain ini, ya, karena ada kesempatan tuh bisa melihat kita bisa mempertahankan gelar. Ya itu nggak, bagi saya sih nggak ada masalah, tidak perlu untuk diperdebatkan apapun sana. Karena kan yang paling fokus utama kita adalah bukan AFF, pra Piala Dunia ini. Itu yang sekarang ditunggu oleh banyak orang. Ya kalau kita menang bahwa Piala Dunia ini artinya kita bisa lolos melanjutkan, kan hilang semuanya tuh. Karena banyak yang bilang AFF ini kan piala ciki, ngapain untuk diperebutkan, macam-macam lah. Itu banyak macam-macam yang bisa bicarakan. Ya ada pro kontra biasalah. Ada yang bisa menekan STY, yang ada pro, ada yang tidak ya. Gitulah. Tapi sudahlah, kita nggak usah, kita lupakan itu, nggak usah perlu dibicarakan lagi untuk mempersalahkan satu dengan yang lain. Ya beda pendapat boleh, tapi yang penting kita mempersatukan ini semua kan, untuk lebih ke depan. Yang kita fokuskan adalah timnas senior. Udah itu aja dulu, karena itu yang paling penting. Gitu. Bung Isman, tadi kita bicara Januari sampai November perjalanan yang membuat kita happy, membuat kita semangat, antusias sebagai penggemar sepak bola. Masanya gara-gara AFF kita langsung hancurkan semuanya gitu loh.
Gimana, Bung? Yang pasti saya apresiasi dengan pemain-pemain muda di AFF iya, ini. itu dia. Saya melihat banyak ada beberapa pemain muda yang mempunyai prospek bagus ke depan. Masa depan yang bagus ya? Yaitu Doni Pamungkas, penjaga gawang Cahaya. Cahaya Suryadi. Terus ada Kadek Ariel. Terus ada Victor Detan. Ahmad Maulana, Iya, ada Victor Detan, Iya. ada Hanan. Iya. Ini 5 pemain ini yang menurut saya cikal bakal. Kalau Iya. dia dikasih jam terbang terus dikasih iya. kepercayaan diri, tetapi jangan lupa psikologi treatment itu paling utama untuk usia pemain-pemain muda. Nah itu kan kelihatan kemarin di AFF ini kan, mereka masih labil. Iya. Ya, mentality mereka karena mereka pemain muda, sama seperti kita dulu 84 itu kan Gitu juga ya? begitu pra PLSC kita kan Garuda berhenti pemain under semua kita umur 21 ke bawah semua. Bagaimana kita pada saat terakhir kita melawan Syria. Kita harus draw aja kita lolos. Nah, tuh. Itu loh. Ya. Nah, itu terjadilah tragedi bahwa baru menit ke-15 Asari Rangkuti cedera. Nah, itulah di situ saya sebagai pemain pengganti masuk. Nah, itu karena kita belum jam terbang kita masih minim kita sedikit grogi, panik. Nah, itulah. Tapi di babak kedua Barbatana selalu support Kemon. Kamu bisa, dia bisa. Itulah perannya psikologi treatment. Nah, kalau pemain-pemain ini bisa menjaga mentality mereka, tidak lupa diri bahwa mereka sudah besar. Kadang-kadang kan pemain muda ini suka lupa begitu mereka kembali ke klubnya masing-masing. Nah inilah harus dikontrol. Jaga dengan benar. Dengan baik, mudah-mudahan kerjasama tim nasional dan klub harus berjalan dengan baik juga. Menjaga pemain-pemain muda ini dikasih jam terbang, mental mereka juga harus terjaga. Itu aja saya melihat kelebihan dari pemain-pemain tim AFF ini, bahwa kita punya 5 loh pemain potensi ke depan. Iya. Gitu. Dari catatan yang mungkin agak sedikit minor tadi ya Bung ya, kita kalah di kandang, kita kalah. Nggak menang loh di kandang. Nggak Lawan menang, Laos imbang. Imbas. Kemudian kalau Filipina kan. Iya. Tapi muncul ada 5 anak muda, ya kan, yang tadi disebutkan itu. Ini kan prospek ya Bung ya? Prospek dong, bagus dong. Dan ini juga mereka akan diberikan lagi jam terbang yang bermainnya akan lebih banyak lagi buat mereka. Iya, karena kan depan kan ada di 2025 itu kan sudah ada SEA Games itu paling pantas mereka bisa bermain di SEA Games itu. Ya, udah pasti. 5 yang bilang tadi bisa ada di sana. Karena kita mempertahankan medali emas di situ. Iya, betul. Dan kemudian Piala Asia U23 kan masih kita punya kesempatan buat mereka. Dan saya terkesan semua memang bagus, tapi di antara semua itu saya lihat Victor Detan itu pemain yang oke. Kadek juga memperlihatkan ya 5-5 bagus, oke. Tapi kalau bisa Doni Tri itu sangat stabil. Udah pasti iya, apalagi Doni Tri. Stabil. Jadi memang kita bersyukur lah ada pemain-pemain muda seperti Bung Isman pernah jadi kapten? Pernah. Tapi tidak sering. Pernah jadi kapten? Pernah. Terutama di level junior ya. Junior. Di waktu Persija junior saya kapten. Oke lah, apapun itu kapten. Itu. Iya. Jadi yang saya mau tanyakan adalah Muhammad Ferrari. Il Capitano. Betul. Kapten di situ kan. Ini pembelajaran yang berharga nih buat dia nih. Betul. Ya kan? Betul. Psikologis treatment juga, ya kan? Karena dia masih 20. Iya. Masih panjang sekali perjalanan karir dia, Bung. Gimana, Bung? Sebagai kakak, sebagai senior, saya melihat dan sebagai kan juga memang kapten. Kembali ya, pemain muda itu mentalnya masih labil. Itulah pentingnya psikologi treatment, pendekatan, personal approach. Kita bicara dengan Ferrari. Pada saat itu kan memang situasinya sebenarnya tidak dalam open play ya, bola dalam tunggu set piece kan. Iya. Nah, itulah taktik dari pasti Filipina, bagaimana memprovok. Nah, kembali namanya anak muda, antusiasnya tinggi, dia diprovok itu mungkin dia tidak langsung otomatis refleks ya, disitulah pentingnya kontrol emosi. Nah itu kembali bagaimana sekarang tim dari Ferrari ini harus bekerja. Bagaimana ngepuskan Ferrari juga pemain langganannya Sintayong senior juga. Nggak dimainkan, tapi dia masuk. Itu juga harus kita apresiasi, dan bagaimana
mental Ferrari ini tetap terjaga konsisten, terutama kontrol emosi dia. Apalagi dia kapten, dia harus menjadi leader. Iya dong. Itu yang harus contoh, dijaga. kan? Ya. Tidak ada target kan kita untuk AFF untuk Ya, tadinya kan memang ada sempat target bahwa kita bisa, mudah-mudahan bisa ke final lah. Itu kan target. Tapi kan dengan tim U22 ini apa yang sementara Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand itu kan tim-tim yang mapan, yang sudah tim senior semua. Cuma kita yang berani untuk tampil dengan tim U22. Karena tadi itu ada pembicaraan untuk ke SEA Games. Jadi saya pikir ya wajar-wajar aja. Cuma mungkin ya. kita kalah di fase grup itu yang menyakitkan. Betul. Karena paling tidak harapan itu, target itu ada paling ke semifinal. Betul. Target itu ada dan peluang itu terbuka. Ketika kita mengalahkan Myanmar, kan langsung 3 poin oke. Dengan harapan 2 pertandingan kandang, Laos dan Filipina kita ambil. Iya. Ya. Tapi kan kita gagal. Kalau kita bisa menang melawan Laos dan kalah lawan Filipina, kita tetap lolos. Itu masalahnya ada di situ, Boy. Karena target yang sesungguhnya kita lolos aja ke semifinal dulu. Tapi kita galah di sini. Tapi ya udah oke lah. Ini anak-anak muda kan. Dan kita harus tetap memuji mereka lah, apresiasi buat perjuangan mereka, sudah berjuang juga kan, apapun itu yang harus dikatakan ya, mau bilang bagaimana, yang penting mereka dipersiapkan untuk SEA Games, harus lebih baik di SEA Games, itu yang paling bagus, itu. Tidak ada starting 11 yang itu kuncinya sebenarnya. Saya mau tanya lagi sebenarnya itu. Karena ini juga disinggung-singgung Iya, sama betul. para pengamat, para pemerhati sepak bola, para netizen. Ini kok masang ini kok begini, ini kok begini. Ya kan? Ya itu kembali kan kalau melihat perjalanan tim AFF ini dari melawan Myanmar, melawan Laos, melawan Vietnam dan terakhir melawan Filipina itu pakemnya berubah-berubah. Ya. Ya kan kembali kan pakemnya dari Sintayong ini adalah dia selalu memakai 3-back dengan 3-4-3 ataupun 3-5-2. Ya. Nah, itu selalu berubah-berubah. Yang pakemnya pertama kan ya ada Kadek di tengah, Ferrari di kanan sama. Jadi intinya apa? Karena waktu sudah ini intinya jadi apa? intinya kita bawa buat tim pelatih. Bagaimana menemukan first 11 dulu yang pakem sehingga chemistry pemain ketemu. Komunikasi terjadi tinggal otomatis. Mereka dengan kode saja mereka bisa berbuat dengan maksimal. Oke. Bung Isman, terima kasih. Untuk malam hari ini juga Bung Ropan. Sama-sama. Ya kan, selamat menyambut tahun baru juga kepada semua para penonton. Sampai di sini dulu Kaleidoskop kita membahas timnas senior dan junior dari mulai Januari sampai Desember. Sampai jumpa minggu depan.